Shalom jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang melimpah atas hidup kita, kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai pagi hari ini. Mari kita satukan hati bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih setiamu, anugerahmu, kemurahanmu tidak terbatas atas hidup kami ya Tuhan. Begitu dalam, begitu lebarnya bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini, beribadah meskipun secara online. Kami percaya hadirat Allah tidak dibatasi oleh ruang atau apapun ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau hadir, sukacitamu melimpah atas kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama. Merayakan kebesaran kasih-Nya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu, yes. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Bandingnya, hanya Dia yang berkuasa, yang besar, amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tiada bandingannya, amin, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Amin. Haleluya. Puji Dia. Yang percaya boleh lambaikan tangan di rumah bersama dengan saya di sini. Kita memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Mari yang percaya sama-sama katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
Allah kita. Amin. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Dan patutlah kita mempercayakan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan namanya. Mari kita bawa dengan segenap hati kita pada Tuhan. Biarlah rencananya yang sempurna itu terjadi atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yes Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat
kami mau katakan, Yesus lebih besar. Yesus Amin. lebih besar Segenap hati katakan, di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yes Lord, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. mari katakan bersama-sama, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. mari jemaat Tuhan, angkat suara katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. amin. Dia yang terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku Haleluya Yesus. Kau Allah yang maha besar. Kau Allah yang maha kuasa. Engkau terlebih besar dari apapun juga ya Tuhan. Dari setiap pergumulan kami, dari setiap persoalan kami, dari apapun juga yang ada di dunia ini Tuhan. Dunia boleh membatasi segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, satu hal yang kami percaya, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak terbatas dan mujizat-Mu tidak terbatas. Terjadi Tuhan atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu saat ini yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Untuk hidup di dalam rencana Allah, untuk hidup di dalam mujizat-Mu, untuk hidup di dalam kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Pagi ini kita mau sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sukacita. Haleluya. Saudaraku,
Mari kita buka bagian Alkitab kita yang diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan sama-sama baca, saya harap kita semua bisa memperhatikannya. Nah, sebelum kita baca, saudara, di situ ada Samuel yang merupakan seorang nabi. Dan di situ juga ada Isai yang mempunyai 8 orang anak laki-laki. Dan yang paling bungsu itu namanya Daud. Jadi Daud itu adalah anak dari Isai. Nah, satu hari saudara, Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi dan melantik salah satu anak Isai ini yang tadi 8. Tapi Tuhan tidak kasih tahu anak yang mana yang harus diurapi. Dan supaya lebih jelasnya mari kita sama-sama baca dari 1 Samuel tadi, ayat pasal yang ke-16. Mari kita sama-sama baca. Ayat yang pertama, beberapa waktu kemudian Tuhan berkata kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau bersedih hati karena Saul? Bukankah dia telah tak diakui sebagai raja Israel? Sekarang ambillah minyak zaitun dan pergilah ke Betlehem kepada seorang yang bernama Isai, karena salah seorang dari anak-anaknya telah kupilih menjadi raja." Jadi Tuhan suruh, tapi Tuhan gak sebut nama siapa yang harus dilantik, siapa yang harus diurapi. Tuhan gak sebut namanya. Nah saudara, kita akan loncat langsung ke ayat 4 saja. Kita akan sama-sama baca dari ayat 4 lagi. Dikatakan, Samuel melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan. Ketika ia sampai di Betlehem, para pemimpin kota menyambutnya dengan terkejut dan bertanya, "Apakah kunjungan Bapak membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Maka sucikanlah dirimu supaya dapat mengikuti upacara pengorbanan itu." Isai dan anak-anaknya juga disuruhnya menyucikan dirinya masing-masing dan diundangnya ke upacara itu. Masuk ke ayat 6. Ketika mereka sudah berkumpul dan Samuel melihat Eliab, anak Isai, anak yang pertama, pikirnya, pastilah ini yang dipilih Tuhan. Pastilah ini yang akan dipilih Tuhan. Ayat 7, tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati." Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Samuel. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Eliab ini adalah anak pertama dari Isai. Tetapi kata Tuhan, "No, bukan yang ini, bukan yang ini," kata Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ke-8, saudara. Dikatakan, kemudian Isai memanggil Abinadab, anaknya, anak yang kedua, lalu disuruhnya menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata, dia juga tidak dipilih Tuhan. Yang ke-9, lalu Syama, anak yang ketiga, disuruh maju oleh Isai. Tetapi Samuel berkata juga, dia juga tidak dipilih Tuhan. Ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya berturut-turut menghadap Samuel. Tetapi Samuel berkata hal yang sama kepadanya, mereka tidak dipilih Tuhan. Ayat 11, di sini menariknya. Lalu bertanyalah Samuel kepadanya, kepada Isai, "Hanya inikah semua anak laki-lakimu?" Jawab Isai, "Masih ada seorang lagi yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Samuel berkata, "Suruhlah memanggil dia, karena kita tidak akan makan sebelum ia datang." Ayat 12, lalu Isai menyuruh memanggil anak itu. Ternyata ia seorang pemuda yang tampan dan sehat, dan matanya indah. Lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, baca kalimat ini sama-sama, 3, 2, 1. "Inilah dia, lantiklah dia." Ayat yang ke-13, segera Samuel mengambil minyak zaitun itu dan melantik Daud dengan upacara perminyakan di hadapan abang-abangnya. Di hadapan abang-abangnya. Jadi saudara, ini dilakukan di hadapan abang-abangnya, di hadapan ayahnya sendiri.
Lanjutnya, pada saat itu juga Daud dikuasai oleh Roh Tuhan. Sejak hari itu dan seterusnya Roh Tuhan menyertainya. Kemudian pulanglah Samuel ke Rama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, saya beri judul khotbah pada hari ini adalah pengangkatan dan promosi itu dari Tuhan. Sekali lagi ya, pengangkatan dan promosi itu datangnya dari Tuhan. Kita tahu Daud itu adalah orang yang luar biasa, bukan? Dia adalah seorang raja yang besar dan hebat. Tetapi perlu diketahui sebelum Daud jadi orang yang hebat, sebelumnya atau di belakangnya ada proses-proses yang dia alami dan dia harus kerjakan. Saudara tahukah bahwa abang-abangnya Daud itu menyepelekan kemampuan Daud? Saudara tahukah bahwa Isai, ayahnya sendiri pun itu tidak memperhitungkan Daud walaupun dia anak bungsu. Di kita justru anak bungsu biasanya yang paling diperhatikan, ya kan saudara? Anak yang bungsu paling diperhatikan di kita. Waktu Samuel tanya sama Isai, cuman ini anak-anakmu? Apa jawaban Isai? Isai jawab begini, ada sih satu lagi, tapi itu lagi ngurus domba-domba. Saya coba berpikir keras kenapa dia bilang begini. Saya pikir-pikir, emang kakak-kakaknya yang 7 tadi emang gak pada sibuk kerja? Pasti pada sibuk kerja juga. Tapi kenapa cuman Daud yang tidak dipanggil menghadap Samuel? Jawabannya menurut saya adalah karena Daud memang tidak dianggap oleh ayahnya sendiri. Tetapi hal yang luar biasanya saudara, si bungsu yang diremehkan kakak-kakaknya ini, si bungsu yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya sendiri ini, kemudian hari itu bisa mengalahkan Goliat, bahkan Tuhan angkat menjadi raja. Itulah promosi dari Tuhan, itulah pengangkatan dari Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita mau lihat ada 3 pelajaran penting dari kisah Daud. Bagaimana sikap Daud sehingga ia mengalami promosi yang luar biasa yang Tuhan lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan Daud. Yang pertama saudara, Daud memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, Daud tetap memiliki kerendahan hati. Perhatikan saudara, Daud dilantik dan diurapi itu di hadapan atau di depan kokok-kokoknya loh. Itu di hadapan abang-abangnya, di hadapan saudara-saudaranya. Bahkan ayahnya sendiri pun melihat Daud itu diurapi dan dilantik di depan mata mereka. Tetapi yang menarik adalah hal ini tidak membuat Daud jadi besar kepala tuh. Daud tetap mau disuruh oleh ayahnya mengantarkan bekal untuk kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Daud juga meskipun sudah diurapi tetap mau jadi asistennya Saul. Daud menjadi tukang bawa senjata dan tukang main musik pribadinya si Saul. Karena kalau Saul sedang diganggu roh jahat, dia main musik dan roh jahatnya itu pergi. Dan satu kali saudara, kakak-kakaknya Daud juga yang namanya Eliab itu marah-marah sama Daud. Eliab bilang bahwa Daud itu, kamu tuh sok berani, kata kakaknya. Tetapi yang menarik lagi adalah Daud gak bilang sama Eliab, kakaknya itu, kak gak boleh gitu sama saya kan orang yang diurapi Tuhan, kakak harus hormati saya. Tidak saudara, Daud tidak berkata begitu. Daud tidak pamerkan pengurapan yang ia miliki. Saya mau tunjukkan saudara satu ayat di mana Daud tetap taat kepada ayahnya pada saat posisi sudah diurapi oleh Samuel ya saudara. Pada saat posisinya sudah diurapi. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat Samuel pasal 17 ayat 17 sampai 18 dikatakan pada suatu hari Isai berkata kepada Daud, Isai ini ayahnya tadi,
ambillah 10 kilogram gandum panggang dengan 10 roti ini, dan bawalah kepada abang-abangmu di perkemahan tentara. Ayat 18, bawalah juga 10 buah keju ini untuk komandan pasukan. Tanyakanlah bagaimana keadaan abang-abangmu, dan bawalah bukti untukku bahwa engkau telah bertemu dengan mereka, dan mereka dalam keadaan yang selamat. Itu suruhan dari Isai, ayahnya Daud, kepada si bungsu ini, si Daud ini. Pertanyaannya begini saudara, masa ada seorang ayah nyuruh anak bungsunya datang ke medan perang? Itu kan sama aja saudara, ayahnya gak peduli sama Daud, sama anak bungsunya. Mungkin Daud mati pun tidak apa-apa bagi Isai. Tuh saudara, Daud gak terlalu diperhitungkan oleh ayahnya sendiri. Tetapi kalau kita baca ayat yang selanjutnya, dikatakan bahwa Daud melakukan apa yang diperintahkan ayahnya itu. Dan kemudian hari ia bergegas pergi untuk mengantarkan bekal-bekal itu kepada abang-abangnya yang ada di medan perang. Inilah saudara yang luar biasanya dari Daud. Meskipun dia punya pengurapan dari Tuhan, tidak menjadikan Daud jadi sombong. Dia tetap patuh ayahnya, dia tetap menghormati Saul karena dia tahu bahwa Tuhan menghendakinya Daud seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang apakah yang ada pada kita membuat kita sombong? Apakah yang ada pada kita membuat kita jadi seperti orang yang merasa level kita itu ada di atas? Padahal semua yang ada pada kita itu semuanya titipan Tuhan. Semua itu pemberian Tuhan. Amin. Bahkan saudara, keselamatan yang pasti ini pun keselamatan benar-benar pemberian Tuhan semata. Mau sombong apa kita saudara? Apa yang perlu kita sombongkan sebenarnya? Itulah sikap Daud yang pertama. Dia tetap memiliki kerendahan hati. Yang kedua saudara, ini penting sekali. Daud bertanggung jawab atas potensi dan hal yang dipercayakan. Sekali lagi, Daud bertanggung jawab atas potensi dan hal yang dipercayakan kepada Daud. Saudara-saudaraku, kita tahu sama-sama bahwa Daud suka sekali main musik. Makanya gak aneh, setengah dari kitab Mazmur itu ditulis oleh yang namanya Daud. Selain itu saudara-saudara, Daud juga sebelum jadi raja, dia setia memelihara dan menggembalakan hanya 2-3 ekor domba yang dipercayakan kepadanya. Berapa? 2-3 domba yang dipercayakan. Tahu dari mana cuma 2 atau 3 ekor? Yuk kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-28. Dikatakan begini. Ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapakah engkau datang?" Nah ini kalimatnya. "Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu?" Bukan 23, tetapi 2-3 ekor itu di padang gurun. Jadi Daud cuman dipercayakan sedikit domba. Ibaratnya itu adalah dapat dikatakan bisnis yang Daud punya itu cuman bisnis kecil-kecilan. Tetapi Alkitab mencatat saudara, Daud tanggung jawabnya gak main-main. Dia serius menggembalakan sedikit domba itu. Dia tekuni bidangnya itu baik-baik. Apa buktinya saudara? Buktinya adalah waktu ada hewan buas yang mau terkam domba-domba yang hanya sedikit itu, dengan berani dia hajar semua hewan-hewan buas itu, dia hantam semua hewan-hewan buas itu, dia kembangkan keberaniannya, dia kembangkan tanggung jawabnya, dia benar-benar bertanggung jawab itu walaupun bisnis kecil-kecilan. Hal itu kita ketahui ketika Daud berbincang-bincang dengan Raja Saul dalam 1 Samuel
yang ke-17 ayat 34 sampai 35. Di situ dikatakan begini. Ini ucapan Daud kepada Saul. Tetapi Daud berkata, "Baginda, hamba biasa menggembalakan domba ayah hamba. Bila mana ada singa atau beruang datang menerkam domba, binatang buas itu hamba kejar dan hamba hantam, lalu domba itu hamba selamatkan," kata Daud. Lebih lanjut lagi dikatakan, "Dan jika singa atau beruang itu melawan hamba," wow, resikonya tinggi sekali. Dikatakan, "maka hamba pegang lehernya, lalu hamba pukul sampai mati." Tuh lihat saudara. Lihat, perhatikan. Daud tanggung jawab sekali atas apa yang dipercayakan kepadanya. Walaupun ini bisnis kecil, tetapi dia tekuni. Dia serius. Dia tanggung jawab. Dia kembangkan potensi dia. Kenapa saya bilang Daud itu dia kembangkan potensi dia? Karena melawan hewan buas itu kan bukan hanya butuh kekuatan yang gede, saudara. Bukan hanya butuh kekuatan yang besar, dia juga butuh cara yang cerdik. Dia juga pasti pelajari kebiasaan cara singa bagaimana kalau nyerang, cara beruang bagaimana kalau menyerang. Dia kembangkan kekuatan fisik dia dan lain sebagainya. Bisa saja saudara, bisa saja Daud biarkan hewan buas itu terkam domba-domba yang ada pada dia itu, yang hanya 2-3 ekor itu. Mungkin hanya domba gini kok, nanti juga berkembang biak, nanti juga dianakin ada lagi kok domba-dombanya. Bisa saja Daud seperti itu. Waktu hewan buas itu terkam terkam domba maksud saya, Daud tidak bilang begini, "Tuhan, jika memang terjadi, biarlah terjadi." Tidak saudara, Daud tidak bilang begitu. Dia sangat bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada Daud. Dia tekuni hal itu baik-baik, dia serius di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sikap ini jugalah yang harus kita miliki kalau kita mau dipromosikan oleh Tuhan. Masa iya saudara, masa iya Tuhan mau mempromosikan orang yang malas kerja, betul? Masa iya Tuhan mau mempromosikan orang yang enggak tekun di bidangnya? Usahanya mau maju, minta sama Tuhan, tetapi buka tokonya siang, sore udah tutup. Males. Gimana mau Tuhan promosikan saudara? Gimana Tuhan mau promosikan kita semua? Usaha mau dipromosikan oleh Tuhan, tetapi gak ada usaha untuk berinovasi, gak ada usaha untuk cari ide. Ya Tuhan gimana mau promosikan kita saudara? Gimana Tuhan mau promosikan kita? Saudaraku, saya bangga sekali waktu ada seorang jemaat yang mendirikan rumah makan kecil-kecilan. Lalu yang bersangkutan bilang pada saya, dia bilang, "Saya mau berangkat ke Jakarta." "Oh, ada apa Bu ke Jakarta?" "Oh, saya mau berangkat khusus untuk belajar masak. Bagaimana cara masak makanan yang mau saya jual itu. Khusus untuk belajar masak." Wah, ini luar biasa sekali saudara. Ini yang namanya menurut saya tekun. Ini yang namanya menurut saya tanggung jawab. Anak-anak muda, saya mau beritahu ini kesempatan kita untuk gali potensi kita. Apalagi sebelum menikah, ini adalah kesempatan kita untuk banyak belajar. Gali dalam bidang kemampuan yang kita punya. Sehingga Tuhan pun promosikan kita tanpa ragu-ragu, amin. Tetapi coba kalau kita malas-malasan, apanya yang mau Tuhan promosikan ya kan saudara? Apa yang mau Tuhan promosikan? Saya pernah dengar saudara kalimat ini, mungkin saudara juga pernah dengar kalimat ini. Dikatakan begini kalimatnya, sebelum ada pekerjaan yang ideal, harus ada pekerja yang ideal dulu. Artinya saudara, kita harus jadi pekerja yang ideal dulu, maka kita menemukan pekerjaan yang
ideal. Pekerja ideal itu seperti apa ya? Tidak malas-malasan, mau belajar, tekun sekali di bidang kita gali potensi kita baik-baik dan lain sebagainya. Dan kalau kita punya sikap tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, atas talenta yang kita punya, atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Kalau kita merupakan orang-orang yang terus mau mengembangkan diri kita sama seperti Daud, saya yakin dan percaya saudara, Tuhan pun tanpa ragu-ragu itu akan mempromosikan kita. Saya yakin dan percaya itu. Karena saudara, bukannya Tuhan tidak mau memberkati kita. Dia mau memberkati kita, amin. Dia mau memberkati kita. Tetapi seringkali kitanya lah yang tidak siap untuk menerima berkat-berkat itu. Makanya Tuhan enggak kasih. Kitanya yang tidak siap, saudara. Jadi saudara-saudara, sikap yang pertama adalah kerendahan hati. Sikap yang kedua adalah tanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita, termasuk potensi dan talenta kita. Dan yang ketiga saudara adalah, ini walaupun ketiga tetapi tidak kalah penting, malahan menurut saya ini paling penting, yaitu Daud disertai Tuhan. Saya ulangi, Daud disertai Tuhan. Di poin terakhir ini saudara, saya mau ajak kita lihat rada banyak ayat. 1 Samuel 18 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Ayat 14 juga dikatakan begini. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ayat yang ke-28 juga dikatakan, lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Lebih lagi saudara, dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang 10 juga menuliskan bahwa lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saudara, kalau perhatikan dari ayat-ayat yang kita baca ini, ada satu kalimat yang diulang-ulang terus, yaitu sebab Tuhan menyertai Daud. Saya yakin waktu ini diulang-ulang terus karena ada hal yang penting di dalam kalimat itu. Sebab Tuhan menyertai Daud. Saudara-saudaraku, penyertaan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari ibadah pribadi kita. Betul? Dan disiplin rohani kita. Tidak bisa. Daud punya hubungan yang erat dengan Allah, bahkan saya bilang dia dengan Allah seperti sahabat. Hal itu dilihat dari Mazmur yang dia tulis, di mana Daud kadang-kadang ngeluh, kadang-kadang curhat sama Tuhan. Lalu Daud juga tulis bahwa jiwanya begitu haus dan selalu haus akan Tuhan. Dia selalu rindu akan penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan benar-benar menyertai Daud, saudara. Tuhan benar-benar menyertai Daud. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, karena Daud punya ketiga hal ini, yaitu Daud rendah hati, Daud juga tanggung jawab atas potensi dan tanggung jawab juga atas apa yang dipercayakan, dan juga Daud disertai Tuhan secara luar biasa. Karena dia punya hubungan yang sangat-sangat erat dengan Tuhan, maka Tuhan mempromosikan dia. Maka Tuhan angkat si Bapak Daud ini dengan cara dan jalan di mana Daud bisa mengalahkan Goliat. Kita tahu hal itu. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu dan umban. Dari situ Daud mengalami promosi demi promosi yang Tuhan berikan kepada Daud. Luar biasa sekali bukan saudara? Luar biasa sekali saudara. Daud yang tadinya nothing
menjadi something yang tadinya bukan siapa-siapa, menjadi orang penting di Israel. Dari menggembalakan 2-3 ekor domba, menjadi gembala atau pemimpin dari jutaan rakyat. Bukankah ini hal yang sangat luar biasa, bukan? Bukankah hal ini adalah betul-betul pekerjaan tangan Tuhan, bukan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, janganlah kiranya kita tergiur dulu dengan promosi yang dari Tuhan. Jangan tergiur dulu. Karena saya percaya perkara mudah bagi Tuhan untuk mempromosikan kita. Perkara mudah bagi Tuhan untuk angkat kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Tetapi marilah kita persiapkan diri kitanya terlebih dahulu. Nikmati setiap proses kehidupan, baik yang enak maupun mungkin yang tidak enak. Marilah kita punya sikap seperti Daud, di mana ia tetap rendah hati, walaupun dia punya pengurapan dari Tuhan. Di mana walaupun hanya bisnis kecil-kecilan, hanya 2-3 ekor domba, tetapi Daud betul-betul serius, Daud tekun, Daud tanggung jawab. Selain itu juga Daud punya relasi yang erat sama Tuhan, sehingga ia disertai Tuhan dengan benar-benar. Sehingga pada waktunya Tuhan, pada waktunya Allah, Tuhan buka pintu bagi setiap kita untuk mengalami promosi dan promosi dari Tuhan. Amin, saudara. Tetapi saudara, walaupun kita sudah dipromosikan oleh Tuhan, kiranya biarlah kita tetap memiliki 3 sikap ini. Kita tetap rendah hati, kita tetap tanggung jawab, kita tetap punya relasi yang erat dengan Tuhan Allah pencipta kita. Saudaraku, saya harap apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberkati saudara-saudara, dan saya mau bilang Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang sangat baik. Meskipun di tengah-tengah kesulitan itu tidak mengubah kenyataan bahwa Engkau tetap baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang harusnya hamba sampaikan ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan itu bisa memulihkan kami, bisa menyegarkan kami, mengingatkan kembali, memotivasi kami kembali ya Bapa. Dan hamba sadar, hamba tahu bahwa apa yang hamba sampaikan itu betapa jauhnya dari kesempurnaan, tetapi biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu yang menyempurnakan ini semua Tuhan dalam kehidupan umat-Mu, dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu, jadikanlah semua jemaat-Mu menjadi orang-orang yang tekun, semakin setia dalam mengikut Tuhan, dalam seumur hidup kami Tuhan. Meskipun mengalami masa-masa yang sulit, tetapi kami tetap tekun dan kami tetap setia ya Bapa. Kami tetap kuat berpegang pada kasih Tuhan, tangan Tuhan yang kuat. Dan hamba hari ini berdoa Tuhan secara khusus buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang hari ini mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan pada pagi hari ini berkenan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Apa itu penyakit yang ringan, apa itu penyakit yang berat, hari ini mengalami kesembuhan, dan terimalah kesembuhan dari Tuhan pagi hari ini. Juga ya Bapa, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa dan penuh kasih Tuhan, untuk menolong setiap kesulitan, setiap masalah, setiap kesusahan yang dialami oleh jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, umat-Mu kami semua bisa menemukan Engkau di situ ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berdoa juga buat setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami beban atau kesedihan. Biarlah ada penghiburan dari Tuhan, biarlah ada campur tangan Tuhan, ada hikmat Tuhan menyertai jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah ada sukacita, ada damai sejahtera terus melingkupi jemaat-Mu ya Bapa, melingkupi umat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai, tetapi Tuhan terus berkarya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan sama-sama kita katakan, amin.
Saudara-saudara, ada beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Yang pertama adalah saya mau bilang welcome home, selamat datang. Mungkin apabila Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir dalam ibadah online GKPB Masa Depan Cerah Garut, kami menyambut Anda, kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, saudara, kita tetap mengadakan doa malam secara online yang dilakukan setiap hari Selasa jam 7 malam, dilakukan melalui YouTube, dan linknya nanti akan dikirim dalam grup-grup WhatsApp yang ada. Dan yang ketiga, saudara, silakan terus dengan tekun dan setia mengikuti kegiatan kelompok sel atau kesan, baik online maupun onsite atau di tempat, karena kita percaya kita perlu dibangun dan kita perlu membangun, bahwa kita nggak bisa sendirian terus, saudara. Lalu yang keempat adalah saya mengajak setiap orang tua, mendorong setiap orang tua untuk mendorong juga anak-anaknya mengikuti ibadah Fun Kids atau sekolah minggu online yang dilakukan melalui grup WhatsApp. Apabila saudara punya kenalan atau anak-anak yang mungkin belum bergabung dengan Fantastic Kids Garut, saudara bisa menghubungi koordinator sekolah minggu, Lesa, atau menghubungi juga Ibu Wawa bisa, supaya anaknya bisa dimasukkan ke dalam grup. Lalu yang kelima adalah, saudara, apabila memberikan persembahan, saudara dapat memberikannya melalui transfer, dan juga bisa mendatangi kantor sekretariat gereja. Di kantor sekretariat gereja disediakan beberapa amplop, saudara tinggal memasukkannya dan mengisinya, dan memberikannya tentunya dengan rasa sukarela dan bersyukur kepada Tuhan. Itu aja, saudara, pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa satu kali lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas rahmat anugerah Tuhan. Terima kasih atas usia yang masih Tuhan percayakan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesehatan, keluarga, pekerjaan yang sudah Tuhan berkati pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sungguh Tuhan, walaupun kami mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan, tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya akan hal itu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, tetap buat bangsa dan kota ini. Tuhan, mari pulihkan bangsa dan kota ini semakin hari semakin pulih ya Tuhan. Dalam menjalani masa-masa sulit seperti ini, biarlah Tuhan, tangan Tuhan terus menolong memulihkan bangsa dan kota kami daripada pandemi ini ya Bapak. Biarlah angka yang positif semakin ditekan Bapak, angka yang meninggal semakin ditekan, tetapi angka yang mengalami kesembuhan semakin terus meningkat demi hari demi hari ya Bapak. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, berkati keadaan ekonomi yang ada di bangsa dan kota kami, biarlah tetap ada pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini hamba juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, baik ibadah onsite maupun ibadah online yang telah dan akan memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan ini ya Bapak, kami bisa berikan dengan sukarela, dengan hati yang motivasi mengasihi-Mu, dengan hati yang benar kepadamu ya Bapa, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi betul-betul sebagai bentuk ucapan syukur kami atas pemeliharaan kasih daripada Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini kami berdoa, ini berguna dan bermanfaat bagi pelayanan gerejamu atau wadah GKPB Masa Depan Cerah Garut ini. Terima kasih Bapak yang baik. Saudara-saudara, saya mengundang setiap kita untuk mengangkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat baik rohani, baik jasmani, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam cintanya, dalam kasihnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, penghiburan hikmat menyertai engkau dan saya mulai dari hari ini sampai batas hidup kita masing-masing, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati bilang sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.